Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun dari tidur, untuk menjalani hidup sampai saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menjalani peran dari seluruh skenario yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, saudaraku. Apa yang manusia sombongkan, saudaraku? Apa yang bisa kita sombongkan, saudaraku, dengan hidup yang sangat singkat di dunia ini, saudaraku? Ya, hidup di dunia ini sangat singkat, saudaraku. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia yang saat ini kita hidup, saudaraku. Sangat-sangat singkat, saudaraku. Tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan di akhirat kelak, saudaraku. Manusia berasal dari setetes air mani yang hina, kemudian dijadikan sesuatu yang melekat di dinding rahim, kemudian berkembang menjadi segumpal daging, kemudian berkembang dan terus disempurnakan bentuknya oleh Allah, sehingga pada usia 4 bulan semakin disempurnakan oleh Allah bentuk janin kita menjadi bentuk yang lebih sempurna, terbentuk embrio yang mulai ditiupkan oleh roh pada usia kandungan 4 bulan. Dan mungkin semakin berkembang, semakin sempurna bentuk kita. Dan ketika kandungan antara 8, 9, sampai 10 bulan usia kandungan dari seorang ibu, maka kita terlahir. Dari mana seorang anak manusia dilahirkan? Dari rahim seorang ibu? Ya, seorang anak manusia dilahirkan dari jalan keluarnya urin seorang ibu. Semuanya memiliki peringatan kepada manusia yang cenderung pembangkang dan ingkar kepada nikmat Tuhannya. Kemudian kita lahir tidak bawa apa-apa, tak sehelai barang pun kita miliki. Tanpa apapun kita dilahirkan, tanpa daya apapun. Membutuhkan pertolongan bidan ataupun dokter kandungan. Kita hanya bisa menangis, itu pun kalau bisa. Kita hanya bisa
menggerak-gerakkan kanan kiri, meminta pertolongan orang lain. Kemudian kita diberikan sedikit demi sedikit kekuatan oleh Allah, bisa bergerak, merangkak, berjalan, berlari, sedikit demi sedikit mendapatkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah, kemudian menjadi anak-anak usia sekolah, berkembang menjadi anak remaja, kemudian dewasa, mandiri, kemudian diberikan kekuatan, kepandaian dalam mencari rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijadikan usia tua bagi yang mengalaminya. Kembali pikun, ilmu pengetahuan kembali menjadi tidak pandai lagi karena linglung. Kemudian kekuatan yang waktu dewasa kembali seperti anak-anak, menjadi lemah. Sifat yang tadinya sudah dewasa kembali seperti anak-anak lagi, kemudian terbaring lemah tak berdaya menghadapi sakaratul maut dan kembali ke alam kubur, menuju alam kubur yang semuanya dimaksudkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran dari orang-orang seorang manusia yang beriman. Ketika orang mempelajari, menjadikan pelajaran bagaimana manusia diciptakan, bagaimana proses lahir anak manusia, dan bagaimana proses tumbuh berkembang seorang anak manusia, maka sungguh kita akan malu, saudaraku. Kita tidak punya daya apapun kecuali kekuatan yang diberikan setetes oleh Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa. Terus kenapa banyak manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang sombong, saudaraku, manusia-manusia yang merasa kuat, saudaraku? Bukankah kekuatan kaum Ad jauh lebih besar, saudaraku? Bahkan tinggi dari kaum Ad bisa mencapai 20-30 meter, saudaraku. Wallahu a'lam. Kekayaan yang menjadikan kita sombong, materi, rumah mewah, mobil mewah, tabungan dan uang yang banyak, emas yang berbatang-batang yang disimpan oleh kita, tanah berhektar-hektar, membuat kita sombong. Bukankah kekayaan Korun jauh lebih banyak daripada kekayaan kita, saudaraku? Kekuasaan, penguasaan ilmu dan teknologi nuklir, rudal-rudal jelajah jarak jauh, pesawat-pesawat tempur. Bukankah kekuasaan Fir'aun jauh lebih besar, saudaraku, di masanya? Bukankah Fir'aun bahkan sampai mengaku Tuhan, saudaraku, karena saking luasnya kekuasaan, saking hebatnya kekuasaan
yang dititipkan oleh Allah kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada Qarun dan Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dasar lautan, saudaraku. Dan Qarun dibenamkan oleh Allah di dalam perut bumi bersama harta benda mereka yang akan dikalungkan di leher mereka semua, saudaraku. Sungguh manusia makhluk lemah, saudaraku. Bukankah usia kaum Nabi Nuh ada yang mencapai 900 tahun, saudaraku? Sedangkan usia manusia sekarang tidak lebih dari 150 tahun. Apa yang akan manusia saat ini sombongkan, saudaraku? Kaum Ad yang tinggi besar itu dibinasakan oleh Allah dengan dikirimkan hujan batu, sehingga mereka yang tinggi besar itu jatuh bergelimpangan seperti pohon-pohon yang lapuk, yang kering, saudaraku. Kaum Samud dan kaum Lut dikirimkan hujan batu, sehingga rumah-rumah rata tak tersisa, saudaraku. Begitu juga kaum-kaum terdahulu yang lain, kaum Aikah, semua kebun-kebun yang mengalir di sisi sungai, kanan kiri sungai, saudaraku, telah dihancurkan oleh Allah dengan sekejap mata, saudaraku. Maka jadikanlah mereka pelajaran apa yang akan kita sombongkan dengan materi yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kekuasaan, jabatan yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ingat, manusia diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang hina, dan kita dilahirkan dari jalan keluarnya urin seorang ibu, saudaraku. Jadikan itu sebagai pelajaran apa yang akan manusia sombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sungguh, ketika kita selalu berbuat kerusakan, tidak mengindahkan aturan, perintah, dan larangan Allah, maka sesungguhnya engkau telah menzolimi diri kita sendiri, saudaraku. Allah tidak sedikit pun membutuhkan kalian, manusia, ciptaan Allah, untuk menyembah Allah. Karena Allah tetap Allah, Allah tetap perkasa, Allah tetap kuasa. Kendati pun seluruh dunia bekerja sama untuk memusuhi Allah, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah, untuk mencegah manusia dari jalan kebenaran. Kendati pun kalian semua bersatu dengan nuklir-nuklir kalian, dengan senjata-senjata, peluru kendali, rudal jelajah jarak jauh kalian, Allah tidak lemah sedikit pun. Sungguh, saudaraku, kendati pun seluruh makhluk bumi bekerja sama dengan iblis untuk melawan Allah, sungguh Allah tetap perkasa, saudaraku. Maka mumpung hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, pergunakanlah kesempatan hidup yang belum tentu sampai besok, karena kematian akan datang menghampiri kita, saudaraku. Entah 1 jam lagi, entah 2 jam lagi, entah 3 jam lagi, entah 1 hari lagi, entah sampai lusa, entah sampai 1 minggu lagi, saudaraku. Yang jelas kematian selalu mendekati kita. Tidak ada rencana di dalam kehidupan yang
paling dekat dengan kita kecuali kematian. Ya, kematian yang akan menghancurkan seluruh rencana manusia untuk mencari kehidupan di dunia, untuk mengejar materi dunia, saudaraku, untuk menuruti hawa nafsunya, saudaraku. Ingat, kematian tidak memerlukan, tidak harus Anda sakit dulu untuk mencapai kematian. Tidak harus Anda sakit dulu untuk mencapai kematian. Tidak harus Anda gagal dulu untuk mencapai kematian. Bukankah orang kaya banyak yang meninggal tiba-tiba dalam usia emas, bahkan di puncak tertinggi karirnya, di puncak tertinggi kekayaannya, di puncak tertinggi rencana-rencana segundang dalam menikmati kesenangan dunia menuruti hawa nafsunya. Maka ketika kita diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kondisi seperti saat ini, bersyukurlah kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, dan pergunakanlah kesempatan emas itu untuk bertobat. Sungguh, pintu tobat masih terbuka lebar, saudaraku, selama nafas masih belum sampai di kerongkongan. Manfaatkanlah, pergunakanlah waktu kita. Pintu tobat masih terbuka lebar, saudaraku. Lupakanlah dosa-dosa kita di masa lalu. Sebesar apapun dosa kita, sungguh ampunan Allah jauh lebih besar, saudaraku. Bertobatlah sekarang juga. Carilah ridha Allah sekarang juga, karena sungguh sisa hidup kita ini menjadi impian dari Fir'aun, menjadi impian dari Korun, menjadi impian dari kaum Ad, kaum Aika, kaum Lut, kaum Samud, semua memohon kepada Allah dihidupkan kembali barang satu hari, 2 hari. Untuk apa, saudaraku? Untuk beribadah dan taat kepada Allah. Bukan untuk mengumpulkan segunung emas. Sungguh segunung emas di hadapan Allah tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, saudaraku. Karena tebusan sebesar apapun, entah itu segunung emas, ditambah lagi segunung emas lagi, tebusan itu tidak akan diterima untuk di hadapan Allah, untuk melepaskan azab, untuk menghindarkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh, saudaraku, maka mumpung kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini, sampai detik ini, sampai menit ini, manfaatkan, saudaraku. Sungguh, ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah. Bertobatlah sekarang juga, saudaraku. Detik ini juga. Tidak usah tunggu 1 jam lagi. Bertobatlah sekarang juga ketika kita bangun dari tidur. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, saudaraku. Lakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk Allah. Hablum minallah dan hablum minallah dan hablum minanas. Kerjakan kebaikan-kebaikan dengan bangun tidur ini. Lakukan sholat malam, ibadah-ibadah sunnah, qiyamul, entah itu sholat taubat, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat hajat, entah itu sholat tasbih, entah itu sholat sunnah lainnya, saudaraku, entah itu zikir, entah itu membaca ayat suci Al-Quran, entah itu bersolawat, apapun itu, kerjakan, saudaraku, sambil kita menunggu sholat subuh, sambil kita menunggu masuknya sholat subuh. Kerjakan, saudaraku. Jangan berkata, ah malas, masih ngantuk, masih enak tidur. Sungguh, saudaraku, bukankah neraka jahanam jauh lebih panas, saudaraku? Ketika kita malas kena air, bukankah nanti kita akan tidur
dalam kematian, saudaraku. Manfaatkanlah sisa hidup kita, saudaraku. Atur waktu kita, pergunakan waktu kita, disiplinkan waktu kita. Sungguh tujuan manusia diciptakan di dunia bukan cuma untuk bekerja, tidur, makan, minum, kemudian menuruti seluruh hawa nafsu, bersenang-senang, kemudian mati. Bukan untuk itu, saudaraku. Kita semua manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti bahkan bukan cuma manusia, hewan pun semuanya sholat dan berzikir di hadapan Allah. Semua makhluk, saudaraku. Akan tetapi mungkin manusia tidak mengerti sholat dan zikir dari hewan-hewan di sekitar kita. Semua tunduk dan patuh kepada Allah. Semua, saudaraku, bukan bahkan bumi, lautan, gunung-gunung, langit, malaikat, semua makhluk ciptaan Allah tunduk dan sholat kepada Allah. Maka ketika manusia diberikan akal, berpikirlah, saudaraku, jangan sampai ketika kita lemah tak berdaya menghadapi sakaratul maut dan mati menjadi penyesalan yang tak berujung, karena 1 jam pun engkau meminta dihidupkan kembali oleh Allah untuk bertobat setelah engkau menyia-nyiakan waktu hidup yang panjang ini. Waktu hidup yang diberikan oleh Allah, engkau menyia-nyiakannya, tidak akan bisa hidup kembali, saudaraku. Wallahu a'lam. Kecuali Allah berkehendak lain. Sungguh, saudaraku, hidup yang engkau sesalkan, hidup yang engkau keluhkan, ekonominya, kegagalannya, kesempitannya, masalah anak, masalah tetangga, masalah keluarga, masalah apapun, sungguh hidup yang engkau keluhkan setiap hari ini menjadi idaman dari Fir'aun, menjadi idaman dari Korun, menjadi idaman dari kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah, kaum Lut, menjadi idaman para penghuni kubur, saudaraku. Sungguh, bahkan kekayaan yang engkau damba-dambakan seolah-olah bisa menyelamatkan engkau, membahagiakan engkau di dunia, ternyata disesalkan oleh Korun, oleh Fir'aun. Mereka lebih mendambakan kehidupan yang sempit ini untuk beribadah dan taat. Bahkan ketika panggilan suara adzan dikumandangkan di musola dan masjid, percayalah, Korun dan Fir'aun seandainya diberikan kesempatan hidup lagi, maka Korun dan Fir'aun dan kaum-kaum pembangkang semasa hidupnya yang telah menyia-nyiakan hidupnya untuk membangkang perintah Allah, mereka akan menyeret tubuhnya, merangkak, kendati pun jalan menuju ke masjid penuh kerikil, penuh duri yang tajam, saudaraku. Sungguh mereka akan memenuhi seruan panggilan adzan untuk sholat, saudaraku, meskipun dengan menyeret tubuhnya dengan penuh luka dan penuh darah, mereka akan rela untuk menyeret tubuhnya memenuhi suara adzan untuk sholat dan sujud di hadapan Allah. Maka ketika kita diberikan kesempatan sampai saat ini, hidup yang engkau keluhkan ini menjadi permohonan, idam-idaman, cita-cita dari Korun, dari Fir'aun, dari kaum Ad, dari kaum Aikah, dari kaum Samud, dari kaum Lut, dari kaum Nabi Nuh. Sungguh, saudaraku, maka manfaatkanlah, saudaraku. Jadikan rumah-rumahmu yang sederhana, yang sempit ini. Syukuri, saudaraku.
jadikan lantai-lantainya menjadi tempat sujud untuk kamu, menjadi tempat membaca ayat suci Al-Quran. Setiap sudut, semua akan menjadi saksi. Setiap sudut rumahmu, semua akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Apakah engkau pernah sujud kepada Allah? Maka bagaimana mungkin ketika rumah yang kecil saja, engkau tidak mampu menjadikannya tempat sujud di seluruh lantai-lantainya, di seluruh ruangannya, harus engkau jadikan tempat sujud, saudaraku. Maka bagaimana mungkin kita menginginkan rumah yang besar, yang tentunya akan menyulitkan engkau untuk bersujud, untuk menjadikan tempat mengaji ayat suci Al-Quran, untuk menjadikan tempat zikir, entah menjadikan tempat bersolawat, saudaraku. Sungguh, Allah memberikan kemudahan kepada kita, tetapi engkau malah menginginkan kesulitan. Bukankah jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, rumah yang gedong, tanah yang berhektar-hektar itu hanya menyulitkan engkau hanya memperbanyak saksi-saksi, sehingga menyulitkan engkau atas pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita tidak anti terhadap materi dan kekayaan, karena materi dan kekayaan tetap dibutuhkan, tetapi iman dan takwa seperti para sahabat Rasulullah SAW, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mereka rela membelanjakan harta benda, usia, bahkan nyawanya untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang mempergunakannya untuk kesenangan hawa nafsunya. Tidak ada, saudaraku. Tetapi lihatlah Qarun, lihatlah Fir'aun, yang diberikan materi justru mereka melalaikan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, dan semua sangat menyesal. Sedangkan para sahabat Nabi, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, semua bahagia. Mereka sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rubahlah mindset kita, saudaraku. Rubahlah mindset kita. Ketika Allah memberikan kebaikan dan kemudahan untuk menjalankan rumah, untuk memiliki rumah yang sederhana, yang seharusnya bisa digunakan untuk tempat sujud di seluruh penjuru lantainya, di setiap sudut ruangannya. Ketika engkau menginginkan rumah yang gedong, bukan itu akan menyulitkan kamu. Ketika engkau diberikan sedikit materi, pertanyaan akhirat menjadi ringan. Tetapi ternyata engkau menginginkan tanah berhektar-hektar, rumah gedong 1, 2, 3, 4, 5, kendaraan mobil mewah. Engkau menginginkan bertumpuk-tumpuk di gudang, yang semua itu akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita di hadapan Allah, yang akan dikalungkan di leher-leher kita semua. Bukankah itu menyulitkan untuk kita? Tetapi engkau malah menginginkan, mendambakan, bahkan menyalahkan Allah ketika tidak dituruti, saudaraku. Rubahlah mindset kita, saudaraku. Sungguh kehidupan yang saat ini, yang Allah berikan, semuanya adalah perang. Entah itu menjadi orang susah, entah itu menjadi orang yang dilebihkan oleh Allah. Semua cuma ujian, saudaraku. Allah hanya meminta kepada kita untuk bersyukur, sabar dan ikhlas lillahi ta'ala dalam menjalani perang yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang bisa
menyelesaikan segala ujian yang diberikan oleh Allah, pintar menjawab pertanyaan, pintar mencari materi. Tidak, saudaraku. Allah hanya menginginkan kita tulus dan ikhlas, sabar, membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, kikil, bakhil, saudaraku, pembohong, semua, saudaraku. Mintalah dibersihkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa menjalankan segala perintah Allah tanpa terkecuali. Mintalah kemampuan dari Allah agar kita bisa meninggalkan segala larangan Allah tanpa terkecuali. Jadikan untuk kita, memohonlah kepada Allah untuk dijadikan dari pandangan kita yang hak, jelas hak, dan berilah kita kemampuan untuk, dan mohonlah kemampuan untuk menjalankan segala perintah yang hak tanpa terkecuali. Dan mintalah kepada Allah untuk dijadikan pandangan kita yang batil jelas batil, yang haram jelas haram, dan berilah kita kemampuan untuk meninggalkan segala yang batil tanpa terkecuali, karena sesungguhnya tidak ada satu kebaikan pun yang dapat kita kerjakan kecuali atas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu jangan pernah memandang orang-orang pelaku dosa, orang-orang pendosa, dan orang-orang pelaku maksiat yang saat ini masih hidup. Jangan pernah memandang rendah kepada mereka, karena sejatinya mereka juga makhluk Allah sama seperti kita. Bisa jadi sang pendosa masuk surga dengan rahmat Allah, dengan izin Allah. Menjelang kematiannya, beliau bertaubat, dan taubat secara nasuha, dan taubatnya diterima oleh Allah. Maka jadilah sang pendosa orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Dan sebaliknya, jangan pernah merasa diri kita ahli surga. Sungguh, saudaraku, kesombongan, bahkan setan adalah penghuni surga sebelum dilaknat oleh Allah. Tetapi karena kesombongannya, maka setan menjadi bahan bakar api neraka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tidak ada yang tahu nasib akhir dari kematian kita. Kita tidak pernah tahu. Maka jangan pernah merasa diri kita paling baik, saudaraku. Sungguh, ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, ketaatan dan ketawaduan kepada Allah yang Allah berikan kepada kita, semua adalah pemberian yang tidak pantas untuk disombongkan, yang tidak pantas untuk dijadikan alasan bagi kita untuk menghina orang lain, untuk merendahkan sang pendosa, untuk merendahkan yang sekarang menjadi ahli maksiat. Sungguh, saudaraku, bisa jadi Allah memasukkan beliau-beliau sang pendosa besar ke dalam surganya Allah. Dan bisa jadi kita yang merasa suci ini, yang merasa orang yang paling baik ini, dimasukkan oleh Allah ke dalam azab api neraka karena ada kesombongan yang ditanamkan oleh setan kepada kita, yang ditanamkan oleh iblis kepada kita. Karena itulah yang terjadi kepada iblis. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, makhluk yang ahli ibadah, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi karena terdapat satu kesombongan sehingga menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Bahkan hanya menolak untuk sujud kepada Adam yang sesama makhluk, tetapi tetap sujud kepada Allah. Tetap Allah laknat iblis menjadi penghuni neraka sebagai bahan bakar api neraka. Apalagi manusia yang menolak untuk sholat, yang menolak untuk sujud kepada Allah,
apa yang akan terjadi kepada kita, saudaraku? Sungguh, saudaraku, selagi kita masih hidup, pintu taubat terbuka lebar. Sungguh ampunan Allah maha luas, saudaraku. Sungguh ampunan Allah sangat besar. Pergunakan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini, kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan, kematian kapan menghampiri kita, tidak pernah tahu. Yang jelas pasti akan datang, yang jelas tidak ada rencana yang paling mungkin terjadi kecuali rencana kematian. Ya, kendati pun engkau berlindung di atas benteng-benteng gedung yang tinggi, benteng-benteng yang kokoh, kendati pun engkau berlindung di atas penjagaan-penjagaan, pasukan-pasukan dengan senjata canggih, senapan-senapan laras panjang yang canggih, rudal-rudal balistik, rudal-rudal jelajah, berlindung di atas senjata-senjata nuklir, tetap kematian akan datang menghampiri kita, saudaraku. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita bertobat sekarang juga, menit ini juga, detik ini juga. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua, menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan dari orang-orang yang soleh, yang telah Allah ridhoi, saudaraku. Maka mulai sekarang, tulus dan ikhlaslah kita atas peran yang diberikan Allah kepada kita semua. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu diberi jabatan, entah itu diberi segala kesempitan ekonomi, saudaraku. Segala permasalahan itu yang ada di dunia, syukuri semua, saudaraku. Sabarlah, terimalah, ikhlaslah dalam menerima segala peran. Ini semua ujian, saudaraku. Dan ketika engkau lolos dengan kesabaran, dengan ujian, dengan ikhlaskan, sampai meninggal, tetap engkau ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, maka imbalannya sungguh sangat luar biasa. Apa itu imbalan dari Allah? Imbalannya adalah diselamatkannya kita semua dari panasnya api neraka. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nari, Allah. Allahumma ajirna minan nari, Allah. Allahumma ajirna minan nar. Sungguh panasnya api neraka tidak bisa digambarkan. Ketika engkau diselamatkan dari panasnya api neraka, sungguh itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki segunung emas, bahkan 1000 gunung emas yang engkau miliki di dunia, tidak lebih baik daripada engkau diselamatkan dari panasnya api neraka. Ketika kita bisa selamat dari panasnya api neraka, sungguh itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki tanah berhektar-hektar, jabatan tinggi, kekuasaan tinggi, kekuasaan yang sangat luas. Sungguh itu tidak lebih baik. Sungguh diselamatkan dari panas api neraka, dari azab api neraka, sungguh lebih baik dari dunia dan seisinya, saudaraku. Apalagi ketika kita diberikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Sungguh luar biasa. Sungguh, saudaraku, manusia adalah makhluk lemah. Manusia penuh kesalahan dan dosa, saudaraku. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari panasnya api neraka, saudaraku. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup atas penderitaan azab api neraka, saudaraku. Jangan main-main dengan azab api neraka. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, pergunakan waktu kita, detik ini juga, menit ini juga, untuk bertobat, untuk mencari ridho Allah, untuk selalu patuh dan taat terhadap segala perintah dan larangan Allah. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah sampai ajal menjemput kita, sampai tidak ada yang terucap dari mulut kita ketika ajal nyawa di kerongkongan kecuali la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan tidak ada kalimat, tidak ada kata, tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita ketika nyawa kita dicabut kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga itu menjadi ucapan terakhir kita ketika nafas kita
cabut, saudaraku. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Sungguh, saudaraku, tidak ada gunanya kita menyombongkan diri. Bukan karena saya iri, bukan karena saya merendahkan kekayaan. Tidak, saudaraku. Kita butuh materi, kita butuh kekayaan. Jadikan pekerjaan itu tambah semangat, karena itu merupakan ibadah. Tetapi jangan jadikan harta dunia menjadi tujuan hidupmu. Tetapi jadikan harta dunia yang Allah titipkan kepada kita untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan ridha Allah kita akan selamat dari panasnya api neraka. Hanya dengan ridha Allah kita akan bahagia dimanapun kita ditempatkan, saudaraku. Karena semuanya adalah milik Allah. Seluruh jagat raya ini, bumi, langit, dan seisinya, semuanya adalah milik Allah. Maka apabila kita mendapatkan ridho Allah, maka tentunya kita akan sangat bahagia dengan ridho dari sang penguasa, pemilik alam semesta. Mari gunakan kesempatan hidup ini, saudaraku, untuk berbuat baik kepada sesama manusia atas perintah dan larangan Allah. Jadikan tolak ukur semuanya. Amal soleh kita, niatkan semua hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk ria, bukan untuk tujuan meminta dipuji oleh manusia, bukan dengan tujuan mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Sungguh itu sangat rendah, saudaraku. Tujuan ibadah kita benar, luruskan mindset kita, tujuan kita, amal ibadah kita, jadikan untuk hanya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan ucapan terakhir dari ketika kita dicabut nyawanya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan mari kita semua memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.